Ya, karena udah nggak sabar, teman-teman di rumah juga tentunya nggak sabar. Bagaimana sih panasnya malam hari ini? Karena kemarin aja udah sengit banget dan inilah dia suara sirene tentunya udah menggelegar di telinga kita semua yang menjadi pertanda agar masuk ke dalam round pertama, Bigan. Bermuda pada malam hari ini yang pertama tentunya kali ini kita melihat sudah terbang pesawatnya dari area observatory menuju ke area Sentosa dan seperti biasa EVOS Divine akan turun di area atas. Tidak ada Eko Esports, tidak mungkin tidak menutup kemungkinan tidak ada gangguan untuk anak-anak dari tim EVOS Divine. Tapi jangan tenang dulu karena kita melihat di sini juga ada RRQ Hide yang sedang menguasai area atas juga. Sipiat dan Bullseye menjadi pilihan mereka. Tentunya ada Cape Town yang free loot banget nih dari Onyx Olympus. Karena kenapa di sana tidak ada gangguan dan tidak ada yang turun ikut ke sana. Serta juga yang tadinya gua ngeliat RRQ nggak seperti biasanya turun di area Bullseye dan kali ini mereka turun ke sana. Serta juga Bigan, ada yang udah mulai bergesekan. Bigetron dan juga teman-teman Madura Prime di early fight kali bakal terjadi hangar menjadi saksi bisu karena Vice dan juga brother kita Keong udah merasakan beberapa tim panas. Maya Putra bakal coba untuk set up posisi karena Ikam ada yang emot dulu nih brother Keong. Ada apa gerangan nih Bigan? Santuy dulu Keong, tapi kali ini suara tembakan sudah mulai keluar. Yang mana kali ini Pon berhasil merupakan satu orang Ikam. Tapi Madura Pride rupanya harus benar-benar dipanis di posisi ke-12. What happened? What happened dan brother Keong kita di sana langsung juga memberikan tauntingannya rata ya bro. Waduh, Madura Prime yang seharusnya butuh poin banget kali ini untuk round pertamanya harus mendapatkan 0 poin. Dan juga kita lihat mungkin ada satu hal yang terburu-buru daripada teman-teman Madura Prime. Mungkin juga mereka agak sedikit kebingungan pengen menuju drop point di area Rindam. Karena seperti biasa mereka itu untuk bermuda turun di area Rindam Village. Tetapi Rindam Village-nya itu udah dihuni sama teman-teman NXL yang tentunya menjadi satu resiko besar ketika juga Madura Prime untuk terjun ke area tersebut. Ya, home sweet home juga untuk anak-anak dari tim NXL yang masuk menuju ke area Rindam Village. Ini adalah drop zone default mereka dari season sebelumnya. Tapi mereka merubah drop zone mereka menuju ke area Cape Town bersama dengan tim Onyx Olympus. Pada akhirnya ketika mereka sadar posisi mereka ada di bawah, anak-anak dari tim NXL merubah kembali drop zone mereka untuk balik lagi ke area Cape Town. Karena mungkin mereka juga tahu gangguan di Cape Town mungkin ini tidak terlalu banyak. Karena mengingat untuk Madura Prime sendiri ini jarang juga kalau misalkan mereka langsung ke arah Cape Town. Sementara pergerakan dari tim NXL ini mereka tanpa basa-basi, tanpa menghiraukan area sekitarnya, mereka langsung ngambil area Cape Town-nya itu sendiri. Dan perlu dicatat ya guys ya, NXL ini merupakan tim yang bisa kita bilang sangat kuat kalau mereka sudah berhasil keluar dari area Rindam Village dengan lootingan yang sudah mereka miliki. Ya tentunya nggak cuma untuk NXL juga sih. Semua tim-tim tentunya yang ketika keluar dari area yang mereka sukai pasti bakal lebih kuat. Karena kenapa? Di area yang mereka turun atau menjadi drop point mereka itu menjadi high loot dan mereka juga udah paham untuk area rotasi mereka pengen kemana dan juga selanjutnya ngecamp di area mana. Sama kayak contohnya dari Tang City Esport yang kita lihat kalau biasanya dia turun ke daerah Clock Tower dan kali ini mereka coba untuk ngedev dan drop point di area Aura karena di area peak itu nggak ada aura di sana. Bikin leluasa banget sih dari teman-teman Tang City untuk mendapatkan lootingan. BDW juga di area tersebut kan masih dapatin beberapa lootingan selanjutnya, apalagi circle masih ada di area mereka dan juga dari West Bandit udah meninggalkan. Tapi gue malah terfokus ke arah teman-teman Galaxio dan juga The Pillars of P yang kayaknya dari tadi belum terlalu melakukan pergerakan, hanya masih bersantai terlebih dahulu menikmati lootingan di area mereka masing-masing. Yap, dan tadi lu kan sempat nyenggol-nyenggol soal anak-anak dari Tang City Esports ya. Mereka honestly kalau menurut gua adalah tim yang tidak memiliki drop zone tetap, tapi mereka lebih ke situasional ya kan. Dimana drop zone di situ kosong dan tidak memiliki resiko besar, mereka akan turun. Jadi mereka itu merupakan tim yang percaya dimanapun mereka turun, mereka akan menjadi tim yang cukup kuat kalau misalkan mereka sudah mendapatkan lootingan, apalagi dengan boostingan mendapatkan di awal. Sejauh ini mereka pun tidak mendapat gangguan dari siapapun di area pick, cukup aman. Mereka libas habis semua lootingan yang ada di area sana
mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya dengan objektif yang mereka miliki juga gitu loh. Mereka juga merupakan tim yang sangat kuat kalau misalkan mereka sudah bisa masuk ke mid game dan berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Tapi kali ini sudah ada satu orang dan juga Crime bahkan ditumbangkan oleh dua tim sekaligus yang berbeda. Tembakan terus dilancarkan, Dapcil juga di sana harus knockdown. Hanya menyisakan satu orang dari tim RRQ Hide sejauh ini. Ingin rotasi cepat dan menghindar dari gempuran EVOS Divine, tapi nyatanya dia masuk ke area yang salah. Dua tim rupanya yang tadi kita lihat coba untuk bergerak dari area mil, kali udah mulai turun menuju daerah Aden Creek, serta juga Force Riders yang rotasi nggak terlalu jauh, lebih mengamankan area perbukitan. Tentunya menjadi berbahaya bagi teman-teman RRQ untuk melakukan rotasi, sehingga si Abai diutus untuk mengamankan placement point dan menghidupkan kembali tiga orang temannya yang udah keculik. Serta juga kalau gua ngeliat dari area shipyard ini tidak ada gangguan yang cukup berarti, karena juga dari EVOS Divine langsung menuju daerah Katulisiwa untuk menuju zona berikutnya, siap untuk kedatangan zona berikutnya, dan juga dia siap menerima danger, yang mana kalau gue lihat danger itu tidak ada yang namanya mitos, karena EVOS Divine sendiri pernah satu squad terbunuh oleh danger zone. Iya. Pernah ya di satu momen memang EVOS Divine kena danger juga. Tapi kalau kita ngomongin bahas lagi soal RRQ Hide ini tadi, mereka ngedrop di area CPR juga, dan sayangnya mereka kalau menurutku melakukan rotasi dengan terlalu cepat juga masuk menuju ke area middle of circle, ke area tengah zona. Tapi kalau kita ngelihat pergerakan dari satu orang terakhir dari tim RRQ Hide ini tentunya bakal melakukan penyelamatan terhadap tiga rekannya yang sudah terbunuh, dan mereka harus survive lagi karena mereka merupakan salah satu tim yang benar-benar butuh poin juga, butuh poin maksimal pada malam hari ini. Ya, masih ada dua match yang tentunya bisa diamankan bagi teman-teman RRQ. Masih ada peluang untuk lepas dari zona degradasi. Serta kalau gue lihat juga kali ini ada teman-teman di Pillars of P yang tadi sempat gue mention dia masih aman di area Mars Electric. Rupanya ketika dia udah mendapatkan beberapa vehicle, dia coba untuk memaksa masuk ke daerah rumah kayu dekat area plantation, tentunya juga dekat dengan garasi. Di mana area tersebut menjadi titik fokus bagi teman-teman SUS Alpha serta juga Force Raiders, yang mana notabene dua tim ini udah stay along dari tadi, serta juga berhasil memukul mundur teman-teman RRQ Hide, di mana Abai harus dipaksa menghindari area tersebut agar tidak terpulangkan di peringkat ke-11 untuk poin yang cukup kecil. Serta dari Galaxio yang kayaknya bakal membuntuti pergerakan dari teman-teman Onyx. Onyx juga nggak sadar kalau ini udah terhibit, karena di depan juga rupanya Gare udah cukup aware memberikan satu distraksi. Ganjar lebih daripada seorang Ahnya tentunya bakal mendistraksi. Dimana Gartu kali merasakan cukup panas. Sudah ada Krono yang depan, lihat satu orang masih dapatin daripada teman-teman Galaxio akan juga yang bakal tumbang, namun kali Gare yang harus terjatuh di tangan teman-teman dari Kimi. Di juga kita lihat di depan sana dengan penggunaan senjata double vector. Lihat juga ini kan daripada seorang Tayo akan mendistract, tetapi ada balasan juga di mana Tayo pun tumbang serta Olivia Boss harus puas di peringkat ke-11. Ada sedikit gangguan dari tim West Bandits, ternyata ada satu kill yang berhasil didapatkan oleh seorang Elzia, tapi terlepas apa yang dilakukan oleh tim Onyx Olympus. Ini tidak bisa gua bilang mereka terlalu terburu-buru, tapi adanya cutting rotation dari tim Galaxio ngebuat anak-anak tim Onyx Olympus harus tumbang, harus punah di posisi ke-11 gitu ya, dengan ada surprise yang diberikan. Meskipun tadi perlawanan dari tim Onyx Olympus ini benar-benar ngebuat anak-anak dari tim Galaxio juga sangat bahkan kesulitan luar biasa gitu. Tapi positioning dari tim Galaxio udah benar-benar siap banget buat nge-punish tim yang lagi rotasi menuju ke area dalam zona, karena satu orangnya ada di arah atas untuk mendapatkan vision yang cukup luas, dan juga ada Grenadier di posisi yang sangat tepat ngebuat anak-anak dari tim Onyx Olympus ini benar-benar terkunci pergerakannya dan sulit untuk keluar dari area pertempuran. Di arah belakang pun West Bandits menjadi tim yang menculik satu player atas pertempuran yang terjadi antara tim Galaxio dan juga Onyx Olympus. Nice try lah ya. Ya, nice try. Gua rasa juga untuk pergerakan dari Onyx Olympus dipaksa untuk ke-dev dari segala sisi, karena di area pom bensin itu bener-bener open field. Selain dia menahan gempuran dari Galaxy, dia juga harus menerima gempuran dari teman-teman West Bandit yang ada di bawah. Terlepas daripada dua tim tersebut, kali ini mereka udah mulai masuk ke zona selanjutnya, serta RRQ Hide yang sebelumnya si Abai berhasil menghidupkan 3 player, Crime-nya pun harus ditumbangkan, dan kali ini baru aja si Crime-nya tuh menghancurkan satu vehicle yang diamankan sama teman-teman Galaxio di area rumah L.
Ya sayang sekali untuk RRQD lagi-lagi satu player terculik setelah mereka berhasil diselamatkan. Secara resource mereka ini sangat-sangat minim seharusnya, karena resource yang sudah mereka kumpulkan di RCPR ini terreset kembali. Mereka harus mengulang kembali resource yang mereka miliki, dan ini bakal jadi satu kerugian yang sangat amat besar harusnya untuk RRQD tentang kesiapan mereka bagaimana untuk menghadapi fight nantinya di mid sampai ke area late game. Mengingat rupanya mereka juga menjadi salah satu tim yang jauh dari area zona selanjutnya. Kita melihat di area tengah sudah ada Tang City yang sudah melakukan setup di area Bima Sakti Strip, menguasai semua rumah yang ada di jalanan utama Bima Sakti Strip. Ada anak-anak dari The Pillar of juga dan juga Food Fighters. Tapi kali ini fightnya sudah akan terjadi antara RRQ dan juga Galaxio, yang pada kali ini Haidat yang berada di arah dalam. Masih sendirian, masih berhasil tumbangkan seorang Kapsul lagi-lagi. Tapi kali ini apa juga harus sudah menyusul. Satu orang terakhir juga kali ini RRQD harus sudah terpulangkan ke arah lobby. Harus terpulangkan di arah lobby, dan kalau kali tadi tuh gua ngeliat diawali dengan pancingan dari tim RRQD, si Crime-nya menghancurkan, serta kalau gue lihat si Galaxy itu lebih mencari momentum yang tepat untuk melakukan fight ke arah depan. Ketika dia ngerasa, oh ini kayaknya momentum yang tepat, dia juga mungkin notice ya kalau cuma 3 orang yang ada dari teman-teman RRQ menjadi peluang untuk meratakan mereka. Dan ketika dia berhasil memanfaatkan itu, dia pun berhasil menambah pundi-pundi poin kill. Tentunya kemungkinan ada 6 poin eliminasi yang udah mereka amankan, mendapat boostingan kembali bagi teman-teman Galaxio. Dan tentunya mereka harus memikirkan setelah meratakan tim RRQD, apakah dari rotasi mereka ini aman atau enggak. Karena kalau kita lihat sudah ada West Bandit, Tang City juga, serta satu player dari West Bandit yang dihidupkan menghuni di area Bima Sakti Strip itu sendiri. Yes, dan kali ini sudah ada yang bakal terjadi di Pillars OP, ditabrak rupanya kali ini Borgai berhasil menumpahkan seorang gocil. Rupanya kali ini Jojo juga dari arah luar bakal melakukan follow up. Juga rekan tapi 2 orang dari Sensal yang langsung tumbang. Thanosnya juga kali ini terkena down, bakal selamatkan terlebih dahulu. Meskipun fight-nya di arah dalam ini sudah sangat-sangat ramai sekali, tapi ia hanya terus sendirian. Masih bisa mendapatkan satu persatu knockdown-nya. Di arah dalam hanya sisa 1 orang saja dari Ses Alpha Ing. Masih ada bocil dengan cukup tenang. Sementara Borgai bakal coba diselamatkan terlebih dahulu. Kemudian turunkan kembali goalnya di arah dalam sana tentunya. Terus bakal dilakukan firing menuju ke arah lawan. Tentu kali ini gedanya harus sudah terending. Sudah terbukakan ke arah lobby. Coba gulung medkit kembali. Tapi Ian berhasil diberikan surprise. Dan jatuh lagi di Pillar Obi. Harus sudah terpulangkan menuju ke arah lobby. Satu keberanian yang benar-benar apa ya, gue lihat terlalu berani dari teman-teman SAS. Mereka pede ketika ngelihat di area tersebut ada orang, dengan diawali satu temannya yang ditumbangkan sama The Pillars OP, mereka pun pede. Karena dengan 2 player yang baru mereka masukkan dari SES ini benar-benar menambah pundi-pundi power dari teman-teman SES. Pede masuk dalam sana, gempur tanpa ragu, and then dia berhasil mendapatkan satu squad teman-teman The Pillars OP, walaupun temannya juga harus dipulangkan. Serta kalau tadi sempat gua dengar dari pembahasan Bigan, ada teman-teman Galaxio yang harus bergerak masuk. Kalau ngebahas dari Galaxio, dari pos 3 pun sama, bakal rehat masuk. Dan kalau kita lihat dari mana area Bima Sakti Strip, ada Tang City serta Galaxio. Malah Galaxionya lebih mendapat zona, padahal dari Tang City dari tadi ada di daerah tersebut. Yes, dan kali ini mereka harus bergerak karena memang bouncing dari zonanya ini mengarah ke arah Galaxio. Memaksa anak-anak dari Tang City harus sedikit bergerak, sedikit mengeluarkan effort lagi untuk mengamankan diri. Tapi kali ini Bule agak sedikit terlambat untuk mengeluarkan satu chrono yang dia miliki. Sementara fightnya sudah akan segera terjadi terus-menerus. Kali ini Bule akhirnya harus sudah terpulangkan menuju ke arah lobby. Galaxio masih cukup kuat di arah dalam. Kali tentunya dengan adanya kampanye yang sudah berhasil mereka kuasai, mereka bakal pertahankan sejauh ini 3 orang dari tim Tang City. Ini bakal menjadi gangguan tentunya terus-menerus untuk anak-anak dari tim Galaxio. Yang mana kali ini fightnya masih terus terjadi, masih di jarak kejauhan, dan Tang City masih cukup sabar sejauh ini. Tentunya harus sabar dan memikirkan bagaimana mereka untuk masuk, karena mereka nggak bisa berlama-lama di sana. Zona sekarang udah mulai menyusut, apalagi di zona keempat, yang mana zona tersebut udah sangatlah sakit kalau kita terlalu bertahan di luar. Serta kalau kita di sisi Hayden berhasil mendapatkan 2 orang dengan beberapa granat EVOS yang tadinya masuk dari area sipil, dan kali ini bakal mencoba kekuatan daripada teman-teman SAS, di mana kalau kita sampai seorang kapten terkuat kita berhasil menumbangkan 1 orang. KMR 05-nya pun terjatuh. 2 orang kali berhasil dapatkan. Last man standing di sana. Bion mencoba untuk memberikan distraksi, serta Thanos yang tadinya berhasil muncul di perhatian. Bion kali menggunakan senjata MP5, merevive dulu seorang Thanos, karena kita lihat juga bocil yang menjadi satu malapetaka. Granat matang masuk ke arah depan dan berhasil mendapatkan NXL harus puas
Namun kali ini daripada seorang Bion berhasil juga menumbangkan. Gede harus terjatuh 2 melawan 1 kali ini, namun tepatnya Tang City juga dipulangkan di peringkat kelima. Sudah ada shotgun charger bos, dia juga udah mulai aware dari kandang depan karena Thanos bakal coba untuk mobil kandang depan, tapi harusnya benar terjatuh oleh MP5. Bocil bakal dihidupkan lagi oleh seorang Gede yang terjatuh. Namun kali 2 manpower udah siap menggeber pertahanan daripada seorang Bion. Sementara Gede di sana udah cukup low, seperti tidak ada medkit yang dimiliki. Oke, udah mulai menggulung medkitnya kembali. Sementara Bion, posisinya Bion harus benar-benar sabar. Senjata MP5-nya sudah diganti dengan menggunakan shotgun charge booster. Tapi sayang sekali, alih-alih ngeker granat, rupanya dia harus terkena granat dari seorang Gede. Sementara 12 poin eliminasi berhasil diaman oleh Sis Alpha Inc. Tapi di dalam kali Bigatron Rosugo sedang berusaha untuk melakukan fight tentunya dengan 2 member tersisa. Faizi akan segera masuk ke pertahanan, lawannya berhasil merupakan 1 orang. Haidan juga berhasil mewalaskan sampai akhirnya Bigatron Rosugo harus sudah tereliminasi. Galaxio benar-benar galak pada malam hari ini di game kita yang pertama akan melawan Sis Alpha Inc yang berada di arah depan sana. 2 melawan 3 tentunya kali ini dengan resource global yang cukup banyak dari seorang Gede. Ini harusnya menambah kepercayaan diri untuk bisa masuk menuju ke arah pertahanan dari lawannya. Masih ada 4 granat yang tentunya masih bisa untuk mereka manfaatkan oleh seorang Gede, tentunya menahan gempuran dari galaknya tim Galaxio. Perlahan sudah mulai bergerak kembali untuk masuk menuju ke arah pertahanan dari lawannya. Sementara dari Randy dan kawan-kawan kali ini masih bisa untuk memanfaatkan compound yang masih bisa mereka miliki untuk mereka bisa berlindung, mereka bisa hide and seek. Masih ada beberapa global juga, 1 buah flash freeze dilemparkan. Gede masih ada sebuah granat lagi yang bisa dilemparkan ke arah depan sana. Ada pelontar yang bisa saja connect menuju ke arah pertahanan dari tim Sesgo Boba. Harus lebih hati-hati lagi. Gede sudah tertembak kali ini. Kroner jalankan Anap bersama dengan seorang bocil yang berhasil ditumbangkan, menyisakan 1 dan Gede juga tumbang. Dan galak sekali, galaknya Galaxio. Galaxio semakin galak